Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Setelah beberapa tahun saya menjadi seorang perencana keuangan, ada 3 hal yang membuat orang tidak percaya untuk memiliki asuransi. Saat saya memperkenalkan diri sebagai seorang agent, pandangan mereka langsung berubah, menjadi kurang bersahabat karena ada rasa khawatir atau rasa takut yang muncul. Takut ditipu, takut dibohongi, atau lain-lain. Saya bisa memaklumi karena berita yang beredar dan image yang terbentuk di tengah masyarakat adalah asuransi sama dengan bohong atau penipuan. Hal ini didasarkan pada pengalaman yang dialami oleh dirinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, orang jadi kapok dan tidak ingin punya asuransi lagi. Sebelum saya jelaskan akar masalahnya kenapa orang jadi kapok, inilah 3 alasan paling banyak orang ogah punya asuransi, terutama asuransi unit link. Yang pertama adalah klaim tidak dibayar. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya ingin berbagi pengalaman saat saya membeli HP yang baru karena HP lama saya sudah tidak layak untuk dipakai lagi. Hari pertama, HP masih berfungsi dengan baik. Hingga seminggu kemudian ada masalah di sisi kamera. Kemudian saya bawa ke service center HP tersebut dan mereka bersedia untuk memperbaikinya karena kondisinya HP belum pernah dibongkar-bongkar atau diotak-atik sendiri dan masih dalam masa garansi. 2 minggu kemudian saya ditelepon bahwa HP sudah bisa diambil dan setelah saya cek, sudah tidak ada lagi masalah di kameranya. Lalu, apa hubungannya dengan asuransi? Pada dasarnya, bukan hanya asuransi, tapi ketika kamu membeli barang, pasti ada yang namanya syarat dan ketentuan. Jika masih sesuai dengan 2 hal tersebut, klaim pasti akan dibayar. Tapi saat sudah di luar itu, ya klaim pasti ditolak. Beberapa alasan yang sering saya temui kenapa klaim ditolak adalah seperti yang pertama, premi tidak dibayarkan. Entah karena lupa, memang ada masalah ekonomi di orang tersebut yang sedang tidak stabil, atau lain-lain. Yang kedua, klaim melebihi dari plafon yang dimiliki. Biasanya ini terjadi untuk nasabah yang memiliki kartu kesehatan atau kartu rumah sakit. Sama seperti BPJS, ia memiliki kelas 1, 2, dan 3. Jika yang dia punya BPJS kelas 3 tapi ingin perawatan di kelas 1, maka ia diharuskan untuk membayar kelebihannya, bukan? Hal ini berlaku juga di asuransi swasta. Ia hanya akan di-cover sesuai dengan plafonnya. Saat ini, saya dengar pemerintah sedang merencanakan untuk menghapuskan tingkatan kelas-kelas di BPJS, sehingga kedepannya hanya ada 1 kelas saja. Yang ketiga, alasan klaim kenapa ditolak adalah karena memang ada perawatan yang tidak ditanggung oleh asuransi, seperti melahirkan, perawatan untuk kecantikan, hitanan, dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan di tiap-tiap perusahaan asuransi. Masih ada beberapa pengecualian atau hal-hal yang memang tidak ditanggung oleh asuransi, dan karena durasi yang terbatas, saya akan membahasnya di lain waktu untuk lebih lengkapnya ya. Yang kedua, alasan kenapa orang kapok adalah jumlah uang yang bisa diambil tidak sama atau cenderung berkurang dari jumlah yang disetorkan. Pada video sebelumnya, saya sudah jelaskan secara lengkap dan detail bagaimana perusahaan asuransi mengelola dana nasabahnya. Kamu bisa cek di deskripsi di bawah ya, untuk video penjelasannya. Secara garis besar kesimpulannya adalah uang yang disetorkan tidak 100% diinvestasikan. Ia akan otomatis terbagi menjadi 2 kantong, yaitu kantong asuransi dan kantong investasi. Nah, yang bisa diambil, ditambah, berkembang, dan berkurang adalah dana yang masuk ke kantong investasi. Dana itu juga akan dikurangi biaya-biaya yang ada seperti biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya administrasi, dan lain sebagainya. Dan yang perlu diingat, ini sifatnya bukan tabungan, tapi investasi. Jika tabungan, jumlah yang disetorkan akan sama jumlahnya saat diambil. Kalau investasi, yang disetorkan jumlahnya akan berbeda saat diambil nantinya, karena harga akan menyesuaikan dengan harga saat itu. Contoh investasi adalah seperti emas, properti, saham, dan lain sebagainya. Yang ketiga, alasan orang kapok adalah nasabah cukup bayar 10 tahun saja, lalu setelahnya ia tidak perlu bayar-bayar lagi, tapi manfaat asuransinya masih bisa digunakan. Ini adalah kesalahan fatal untuk asuransi unit link. 10 tahun masa pembayaran di dalam ilustrasi sifatnya hanyalah gambaran, alias tidak mengikat. Jika ternyata setelah 10 tahun orang tersebut berhenti bayar dan dana investasinya masih cukup untuk menutupi biaya-biaya yang timbul, maka manfaat asuransinya masih bisa digunakan. Tapi kalau sudah tidak cukup lagi, maka asuransinya pun akan lapse alias hangus. Hal ini juga sudah saya jelaskan secara lengkap di video sebelumnya mengenai fungsi investasi di asuransi unit link. Jadi artinya jika ingin asuransi terus bisa digunakan, maka premi juga harus rutin dibayarkan, sama seperti BPJS. Nah, sekarang kita cari tahu akar masalahnya apa sih sampai 3 alasan itu bisa terjadi? Yang akhirnya orang jadi alergi, kapok, dan ogah punya asuransi. Alasannya adalah karena kita orang Indonesia, bukan orang Amerika atau orang Eropa. Nah loh, apa hubungannya orang Indonesia sama asuransi? Sebelum saya diserang dan dibully oleh netizen, saya luruskan dulu ya. Orang Indonesia terkenal dengan sopan santun dan budaya ketimurannya yang tinggi. Termasuk di dalamnya adalah budaya basa-basi dan rasa sungkan kepada orang lain. Ketika ada teman, saudara, atau keluarga yang menawarkan barang dagangannya, kebanyakan dari mereka, meskipun tidak semuanya, akan selalu beli karena tidak enak atau sungkan jika menolaknya.
Apakah ini salah? Tentu tidak. Awalnya, tapi jika hal ini terjadi untuk asuransi, maka ini akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Hal ini diperparah jika ia beli asuransi sudah karena rasa tidak enak, sungkan, ditambah rasa kasihan pula. Lengkap sudah. Kenapa? Karena asuransi bukanlah produk yang beli putus. Sekali ia memutuskan untuk membeli, berarti ia sudah berkomitmen untuk terus melakukan kewajibannya, yaitu membayar premi tiap bulan untuk jangka waktu yang tidak singkat. Yang kedua, ia beli karena hubungan pertemanan, persaudaraan, atau hubungan keluarga, sehingga merasa sungkan dan kasihan jika menolaknya. Jadi produk yang diberikan pun pasti tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dan kalimat andalan yang paling sering digunakan sebagai penutup adalah, ya sudah saya beli. Paling kecil, preminya berapa? Nah, benar apa benar? Mulai dari sini bom waktu dinyalakan. Ia hanya tahu ia punya asuransi yang wajib ia bayar tiap bulan untuk waktu 10 tahun. Tapi yang ia tidak tahu manfaatnya apa saja, ketentuan dan syaratnya gimana, pengelolaan uangnya kemana, dan waktu pengembalian uangnya kapan. Ketika hal itu tiba, akhirnya sudah bisa ditebak. Mulai dari klaim yang ditolak, biaya rumah sakit yang hanya di-cover sebagian, uang yang diinvestasikan ternyata tidak sesuai dengan yang dibayangkan, dan lain-lain. Akhirnya karena kecewa dan kesal, ia memaki dan marah-marah kepada teman atau sahabatnya itu karena merasa ditipu. Atau yang paling ringan adalah ia mencoba merelakan uangnya meskipun sulit. Tapi ia menceritakan ke orang-orang tentang pengalaman buruknya mengenai asuransi. Kita sama-sama paham bahwa berita buruk lebih cepat menyebar daripada berita baik, bukan? Dan inilah awal akar masalahnya sampai hari ini. Sudah uangnya berkurang, klaim tidak dibayar, hubungan pertemanan pun rusak. Jadi lebih baik nggak punya asuransi dong, jadi aman pastinya. Ya nggak gitu juga. Jadi analoginya begini, dulu sempat heboh ada oknum tukang bakso yang menggunakan daging babi. Ada oknum tukang gorengan yang menggunakan sedotan atau plastik agar gorengannya tetap renyah. Ada pesawat yang jatuh juga tahun lalu. Dan lain-lain. Bukan berarti semua tukang bakso menggunakan daging babi untuk baksonya, semua tukang gorengan menggunakan plastik agar gorengannya renyah, dan semua pesawat pasti akan jatuh. Masih banyak tukang bakso dan gorengan yang jujur, dan banyak pesawat yang selamat saat penerbangan dan pendaratannya. Banyak dari nasabah asuransi yang klaimnya cair, dan biaya rumah sakitnya di-cover penuh. Yaitu karena mereka membeli produk yang tepat, yang sesuai kebutuhan, dan semua masih sesuai dengan syarat dan ketentuan. Tapi anehnya, ketika klaim cair kok nggak ada yang heboh ya. Terlepas dari itu semua, banyak nasabah saya yang 100% mempercayakan keuangannya kepada saya. Mereka bilang, sudahlah masih lo aja yang atur, baiknya gimana. Tapi saya selalu bilang ke calon nasabah saya di awal bahwa mereka juga mesti tahu bagaimana uang mereka dikelola. Karena kewajiban saya adalah menyampaikan informasi. Prinsip ini saya pegang terus karena saya selalu yakin bahwa uang nggak kenal orang. Mau teman, mau saudara, ataupun keluarga, cuma mungkin karena 100.000 aja hubungan orang bisa rusak, apalagi asuransi yang jumlahnya jauh lebih besar daripada itu. Nah, kamu sudah yakin belum dengan asuransi yang kamu punya sekarang? Sudah sesuai kebutuhan belum? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sepertinya sudah cukup untuk kali ini, semoga ada manfaatnya yang bisa diambil. Saya Ilo, and see you.